Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dwi Sasi Ramadhani sebagai host. Di podcast kami ini, kita akan mengangkat tema dengan berjudul Berpikir Positif dalam Menghadapi Ujian. Hari ini kita telah mengundang bintang tamu. Kira-kira apa nih pembahasan kita kali ini? Tunggu ya. Mari kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita kali ini. Halo Mbak Alin, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sebelum kita membahas tentang materi podcast kita, gimana kalau Mbak Alin memperkenalkan diri? Oke, halo semuanya, kenalin namaku Alinda Fuzi Maftuha, bisa dipanggil Alin. Aku umur 17 tahun, aku dari kelas 12 MIPA. Oke Mbak Alin, kita kan sudah mengangkat judul dengan tema berpikir positif dalam menghadapi ujian. Gimana sih caranya orang-orang untuk berpikir positif dalam menghadapi ujian? Sedangkan ujian itu kan orang-orang nggak terima tuh tentang ujian yang diberikan Allah kepada kita. Gimana sih caranya? Oke, kalau dibilang seperti yang tadi Mbak Sesi bilang ya, yang namanya ujian dan cobaan pasti yang gak ada yang tahu dan gak ada yang mau kan. Karena ujian sendiri itu kan sebuah cobaan gitu, yang pasti berdampaknya tuh buruk kepada kita. Kalau dalam menyikapinya itu, orang-orang kalau mau berpikir positif itu harusnya sih bisa mengubah pola pikir mereka ya, dari sudut pandang mereka juga, untuk menghadapi suatu ujian dan cobaan yang mereka alami gitu. Oke Mbak Alin, tadi kan Mbak Alin bilang tuh mengubah pola sudut pandang kita. Bisa nggak Mbak Alin sepil-sepil bagaimana kita mengubah sudut pandang kita? Contohnya deh, apa deh? Kalau contoh ya, kita ambil misalnya contoh dari pondok gitu ya. Misal kita nih nggak dijenguk terus atau telat ngirim transferan gitu. Nah, dari telat ngirim transferan itu, kita tuh bisa belajar kalau misalkan kita udah lulus dari pondok itu, kita bisa belajar kalau misalkan kita lagi nggak punya uang, kita nggak punya jauh dari orang tua gitu, kita udah pernah ngerasain itu dan kita bisa menghadapi hal itu gitu. Jadi nggak terpatok harus pada apa yang kita inginkan gitu ya. Kayak Allah kan Allah itu tidak akan memberikan suatu cobaan dan ujian yang melebihi batas kemampuan dari seorang hambanya gitu. Jadi kita ya kuncinya mah ya sabar, dan kita juga harus punya iman yang kuat gitu. Terima kasih ya Mbak Alin atas contoh yang telah Mbak Alin berikan tentang sudut pandang kita. Semoga saja dengan Mbak Alin memberikan contoh, kita bisa menjadi pribadi hidup yang lebih baik ke depannya. Oke guys, kita telah usai berbincang-bincang mengenai berpikir positif dengan Mbak Alin. Selanjutnya kita akan mengundang bintang tamu kita, yaitu ada Mbak Putri dan Mbak Hajia. Ya. Terima kasih ya Mbak Alin. Ya, terima kasih Mbak Sesi. Oke guys, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan para tamu undangan. Oke, kita sambut bintang tamu kita kali ini. Halo Mbak Putri. Halo Sasi. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita bincang-bincang, boleh nggak sih Mbak Putri memperkenalkan diri dulu? Boleh. Ya, silakan Mbak. Halo, namaku Putri Izzatur Rahmah. Aku berumur 17 tahun. Aku dari kelas 12 MIPA Al-Sigor. Sebelumnya kan kita sudah mendatangkan bintang tamu kita ya Mbak Putri ya, tentang berpikir positif dalam menghadapi ujian. Bisa nggak sih Mbak Putri menyambungkan nilai-nilai Islami tentang berpikir positif? Apakah ada dalilnya Mbak? Ada loh Mbak. Iya, gimana? Bacakan dong. Salah satunya pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Masya Allah Mbak Putri.
Bisa nggak Mbak Putri menjelaskan tentang kaitannya ayat tersebut sama berpikir positif dalam menghadapi ujian itu? Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan memberi ujian bagi setiap orang dan memberikan cobaan pada setiap orang juga. Misalnya rasa tidak aman, kegelisahan, kecemasan, dan masih banyak lagi. Tapi Allah sudah menegaskan pada ayat ini bahwasanya Allah akan memberi balasan yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan ini. Oke Mbak Putri, terima kasih ya telah berbincang-bincang dengan kita. Ini sangat bernilai sekali Mbak Putri membawakan dalil ini. Kita bisa menambah ilmu kita, bisa menginspirasi teman-teman juga. Terima kasih Mbak Putri sudah menyempatkan datang ke podcast kami. Kapan-kapan nanti kita undang lagi ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke guys, kita juga kedatangan bintang tamu kita kali ini yang akan menambahkan beberapa contoh-contoh atau dalil-dalil mengenai berpikir positif dalam menghadapi ujian. Halo Mbak Ajia. Halo Mbak Sasi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sebelumnya boleh nggak Mbak Ajia perkenalkan dulu? Boleh. Halo guys, nama saya Hajiah Mumtaz. Saya dari kelas 12 MIPA. Saya berumur 17 tahun. Iya Mbak Ajia, sebelumnya kan kita kedatangan bintang tamu kita ya, dari Mbak Alin, Mbak Putri yang telah memberikan kita banyak ilmu mengenai berpikir positif dalam menghadapi ujian. Bisa nggak Mbak Ajia menambahkan tentang berpikir positif dalam menghadapi ujian itu? Dalil kayak atau hadis? Oh, bisa Mbak, bisa banget nih. Ya. Contohnya kayak kita tuh kena musibah nih, kita tuh bisa berpikir positif ke musibah ini loh. Ada dampak baiknya loh setelah ini tuh. Iya. Pasti Allah tuh baik kepada kita tuh. Allah pasti ngasih ujian ini karena sesuai kemampuan kita. Agama kita kuat apa enggak? Kalau agamanya kita kuat, ujiannya sesuai agama kitanya. Kalau agama kita lemah, ya sesuai agama kitanya juga. Berarti sesuai batas kemampuan kita ya Mbak? Iya, sesuai batas kemampuan kita. Dan satu lagi, kita loh apa tadi? Jangan lupa bersyukur. Dan satu lagi Mbak, kita tuh jangan lupa bersyukur. Kita loh bisa ngelewatin semua ini. Ada satu lagi Mbak, kita tuh harus tetap bersyukur. Kita tuh harus ngasih afirmasi ke diri kita sendiri kalau kita tuh bisa loh ngelewatin musibah yang Allah berikan tuh. Kita bisa selalu kuat. Selalu bersyukur. Ini pasti bakal ada kebaikan dari musibah yang telah terjadi kepada kita. Oke Mbak, terima kasih ya. Coba dong Mbak kasih hadis buat kita untuk menambah ilmu-ilmu kita aja. Boleh banget Mbak. Di sini ada hadis al-anbiya'u summa amsalu fal amsal fayubtala rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu subashtadda bala'u wa in kana fi dinihi riqatu betuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukuhu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Kurang lebihnya seperti itu Mbak. Iya. Kita tergantung kitanya bisa memandang itu musibah itu tuh negatif atau positif. Tapi kita harus selalu ingat kalau kita harus ngasih afirmasi ke diri kita sendiri lagi bahwa kita tuh bisa, kita kuat, kita harus ngejalanin semua ini dengan bersyukur kepada Allah. Kita jangan sampai lupa dengan Allah, jangan sampai meninggalkan sholat, zikir. Selalu berdoa kepada Allah. Allah selalu dengar kok Kak. Dari pesan dari aku sih ya Mbak. Ya. Jangan lupa bersyukur. Allah pasti akan selalu ngasih nikmat kepada kita. Oke Mbak Jia, terima kasih atas pesannya. Semoga aja kita bisa menjadi orang-orang yang selalu berpikir positif dalam menghadapi ujian dari Allah, supaya kita tetap bersyukur, ditambahkan nikmat dari Allah. Itu saja sih Mbak, terima kasih telah datang ya Mbak. Iya, sama-sama. Saya akan menyimpulkan dari beberapa narasumber yang telah datang di podcast kita, bahwasanya berpikir positif dalam menghadapi ujian itu, yang pertama kita tuh harus berpikir positif ya pastinya ya. Yang kedua, kita tuh harus memandang dari sudut pandang musibah itu pasti baik kok.
pasti ada kebaikan di balik musibah itu. Yang ketiga, harus mengafirmasi diri kita bahwa diri kita itu kuat, bisa melewati musibah ini. Dan yang keempat, pasti kita harus tetap terus berdoa kepada Allah supaya Allah meringankan musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir itu, jangan lupa bersyukur. Semoga podcast kita bisa menambah ilmu bagi kita semua, dan jangan lupa intinya bersyukur, tetap bersyukur. Saya Dwi Sasi Ramadhani. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dah.